Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam Channel, mencerdaskan tanpa menyentuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan yang ketiga yang berjudul penurunan titik beku larutan. Seperti biasa saya akan menjelaskan dengan bantuan gambar. Di sini kita punya air dan kita punya larutan. Disebut larutan karena ada zat terlarut yang dimasukkan. Kemudian antara air dan larutan ini akan kita bekukan sampai pada titik beku masing-masing. Kita akan bekukan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah biasa ini. Sudah biasa misalkan kalian punya lemari es, memasukkan dalam plastik es air biasa dan kemudian juga memasukkan lagi dalam plastik tersebut adalah larutan sirup misalkan. Berarti kalau larutan sirup ada zat terlarutnya di dalamnya. Setelah kalian lihat, setelah beberapa waktu kemudian mereka air dan larutan tersebut sudah membeku. Tapi kalian tidak tahu siapakah yang membeku terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan sini. Ketika air didinginkan dari suhu kamar sekitar 27 derajat Celcius, air tersebut karena didinginkan suhunya akan turun. Pada 27 turun, 26, 20, 5, 4, 3, 2 derajat Celcius, 1. Dan ternyata air itu mendidih, membeku pada 0 derajat Celcius. Oleh karena itu disebut TF pelarut. TF pelarutnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi air secara teori akan membeku pada 0 derajat Celcius. Tetapi kita lihat di sini di larutan, ketika larutan menyentuh angka 0 derajat Celcius, si larutan belum mengalami pembekuan. Oleh karena itu dibuat lebih lama lagi, lebih dingin lagi sampai akhirnya membeku. Dan titik beku larutan itu ternyata lebih rendah daripada titik beku air. Misalkan saya dapatkan titik beku larutan gula tersebut misalkan negatif 2 derajat Celcius. Sehingga jelas di sini terjadi penurunan titik beku dari pelarut atau air dibandingkan dengan larutannya. Terjadi penurunan dari 0 derajat Celcius menjadi negatif 2 derajat Celcius. Ada penurunannya. Penurunannya itu sebesar 2 derajat Celcius. Dari mana 2 derajat Celcius? Dari 0 dikurangi min 2. 0 miliknya titik beku air atau pelarut, dikurangi negatif 2 adalah titik beku larutannya, TF larutannya. Maka inilah rumus pertamanya. Penurunan titik beku adalah titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan. Kemudian oleh Raoult dirumuskan bahwa besarnya delta TF itu sama dengan M kali KF, di mana M-nya itu adalah molalitas, KF-nya adalah tetapan titik beku larutan. Nah, catatan lagi, selama pelarutnya air dalam teori, maka titik beku pelarut adalah 0 derajat Celcius. Jadi selama pelarutnya air,
Kita ketahui bahwa TFL-nya adalah 0 derajat Celcius. Jadi kita sini penurunan titik beku larutan ada dua rumus. Penurunan titik bekunya TF pelarut dikurangi TF larutan. Oleh Raoult delta TF itu adalah M kali KF. M-nya adalah molalitas, KF-nya adalah tetapan titik beku molal. Dan ingat, selama pelarutnya air, walaupun dalam soal tidak disebutkan, maka titik beku pelarutnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, tuntaslah penurunan titik beku larutan. Kemudian nanti akan memberikan contoh soal gabungan antara titik didih larutan dan titik beku larutan. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.